Ya, kembali ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau dari pengakuan dari keluarga, ayah, bahkan juga rekan-rekan dari korban ini, sebenarnya hubungan antara David dengan Agnes ya, rekan dari tersangka ini seperti apa sih? Karena dari aduan Agnes inilah kemudian peristiwa ini terjadi ya. Betul, kayaknya seperti itu. Tapi hubungan yang lebih jelas, detail itu saya juga belum dapat informasi. Ya konon pernah pacaran lah sama David si Agnes ini. Ya kemudian deket sama pelaku penganiayaan. Tapi detail-detailnya saya kurang tahu karena udah lama juga saya nggak ketemu David. Dulu waktu masih di pesantren seringlah ketemu 1 bulan sekali. Oke, Mas Reza, kita tidak tahu ya apakah ada penetapan tersangka lagi dari hal ini. Tapi kalau untuk dari peran dari A, mohon maaf tadi saya sebut nama A ya karena kita belum boleh menyebutkan namanya karena ini masih anak-anak A yang mengadu ke Dandi, bahkan Sherlock juga, lokasi korban David. Ini termasuk berperan besar nggak ya? Saya tidak tahu ya bentuk komunikasi konkretnya seperti apa. Tapi seandainya komunikasi itu, Sherlock itu dan seterusnya itu merupakan strategi bagi sebuah perencanaan kejahatan, bagi perencanaan penganiayaan, ya tentu saja yang bersangkutan bisa saja kemudian juga dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Tetapi begini Mbak Caca, betapapun kita jengkel, marah, gusar, sedih, takut dan seterusnya, tetapi ketika kita bicara A, memang kita mau tidak mau harus mengubah suasana batin kita. Karena dia masih anak-anak. Undang-undang sistem peradilan pidana anak itu buru-buru mengingatkan kita di dalam konsideransinya bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, terhadap pelaku yang masih berusia anak-anak, kita harus menyingkirkan rasa jauh-jauh perasaan dendam dan seterusnya. Kita tetap harus memandang dia sebagai orang yang punya masa depan yang harus kita pandu menuju masa depan. Jadi sekali lagi jangan salah kaprah. Bukan berarti saya membenarkan andaikan A itu punya peran. Saya tidak sedang membenarkan itu. Tetapi apa boleh buat? Undang-undang yang memerintahkan kita untuk sesegera mungkin mengubah suasana batin kita, mengubah cara berpikir kita. Karena dia masih anak-anak. Oke, Pak Kiai, pastinya adalah bagaimana kasus ini kemudian arahan bahkan juga seruan untuk seluruh Banser di Indonesia. Karena kekhawatirannya adalah muncul kemarahan ya, seperti apa? Ya kalau Banser itu kan kita satu komando, kita taat hukum. Jadi selama proses hukum ini berjalan, kita cukup mengawal, tidak akan Banser kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewenangan Banser. Ya, Banser itu sadar hukum dan taat hukum. Baik, kita tunggu nanti Pak Kiai ya bagaimana kasus ini akan bergulir secara hukum. Mas Reza terima kasih, Pak Kiai terima kasih.